Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Di tengah kias kebijakan Indonesia pasca Pilpres 2024, sosok Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai presiden, menjadi target utama amarah rakyat karena kebijakannya yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Pada usia 73 tahun, Prabowo memimpin negara dengan latar belakang militernya sebagai pelanggar HAM, serta dengan kontroversi yang tidak pernah surut. Pertemuan Prabowo dengan pemret-pemret melalui wawancara di Hambalang pada 6 April 2025, yang disiarkan oleh beberapa media, salah satunya Narasi Newsroom, menjadi titik balik yang kembali memicu keresahan publik. Dalam wawancara tersebut, Prabowo tampak kehilangan arah, seolah-olah ia kekurangan informasi penting, bahkan untuk isu sekrusial RUU TNI yang sedang mengguncang stabilitas sosial. Publik pun mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang presiden, yang seharusnya memiliki akses tidak terbatas ke informasi negara, bisa tampil begitu tidak siap? Keresahan ini diperparah oleh fakta bahwa telepon seluler Prabowo selalu dipegang oleh ajudannya, Teddy Indrawijaya, yang juga menjabat sebagai sekretaris kabinet. Spekulasi liar pun bermunculan, apakah Prabowo sedang menjadi target operasi intelijen yang dirancang untuk mengunci mati dan melemahkan posisinya sebagai presiden? Di balik semua ini, ada benang merah yang mengarah pada dinamika politik yang jauh lebih dalam, melibatkan Joko Widodo Jokowi, rival Prabowo dalam 2 pilpres sebelumnya, yang kini diyakini memiliki pengaruh besar atas kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024. Teddy dulunya adalah orang kepercayaan Jokowi yang kini berada di lingkaran terdekat Prabowo, sehingga memunculkan dugaan bahwa ada operasi intelijen yang sengaja menjadikan Prabowo sebagai boneka politik, sementara agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya terus berjalan. Sebuah esai konspirasi. Naskah RUU TNI, karangan atau ketidaktransparan? Wawancara yang berlangsung di Hambalang, menjadi panggung yang memperlihatkan kelemahan Prabowo dalam respons isu sensitif. Ketika ditanya tentang RUU TNI yang memicu gelombang demonstrasi, Prabowo dengan ente menyebut bahwa naskah yang beredar di publik sebagai karangan. Pernyataan ini langsung dikaunter oleh Najwa Shihab, yang menegaskan bahwa masyarakat sipil kesulitan mengakses naskah asli RUU TNI di situs DPR. Bapak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran, Pak Presiden. Dan dalam berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip, Pak. Wewenang aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai presiden pribadi. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya, atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Baik, saya jawab ya. Jadi terima kasih. Ya, ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya. Tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri. Kan ada juga kalau tidak salah oversight yang di atas Polri itu, komisi Kompolnas, ya kan, itu juga terdiri dari tokoh-tokoh itu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik, bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Ya. Sebetulnya tadinya saya anggap undang-undang TNI adalah hanya masalah yang krusial, itu kan hanya masalah penundaan penambahan usia pensiun. Tiga pasal, Pak. Iya. Tapi yang intinya kan itu yang ada perubahan.
Yang lain kan tidak ada. Tapi kita nggak tahu ada apa enggak, Pak. Soalnya nggak pernah dibuka. Loh, tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Dan Iya kan? Benar nggak? Kembali ke itu Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Ya, Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. tapi Iya kan? kuncinya rakyat Jadi, tidak mendapatkan akses Iya, untuk nah ikut oke, Pak. itu Jadi peran rakyat tidak ada. Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan Iya, Pak. come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%, oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok. Iya kan? Pak boleh Ya, tadi baik. Pak, apakah Maaf, Bapak kita sependapat harus bahwa beralih, perlu, ke ini pertanyaan yang tadi belum berikutnya. dijawab. Oke. Apakah Bapak sependapat Tapi bahwa polisi satu perlu pertanyaan terakhir ya, diperluas? ya. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya Pak sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Iya. saya akan pelajari draft itu. Statement Prabowo tadi hanya sebagai pintu pembuka, bahwa di dalam pemerintahan Prabowo, transparansi dalam penyusunan kebijakan bukanlah konsumsi publik. Fakta ini bukan sekadar hal yang kecil, melainkan cerminan dari ketidaktransparan proses legislasi yang telah memicu kemarahan publik. Menurut laporan dari Puskapa Hukum dan Konstitusi, PSHK, pada 2025, RUU TNI tidak masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas, 2020 hingga 2024, dan pengesahannya pada 24 Maret 2025 memicu aksi demonstrasi di berbagai kota, termasuk Surabaya, yang berakhir ricuh dengan 20 orang ditangkap. BBC, 2025. Ketidaktransparan ini seharusnya menjadi perhatian utama seorang presiden, tetapi Prabowo justru tampak tidak mengetahui fakta dasar yang terjadi di lapangan, khususnya tentang aksi massa. Pernyataannya yang menyebut naskah sebagai karangan, tanpa memberikan solusi atas masalah transparansi, menunjukkan bahwa Prabowo tidak memiliki informasi yang memadai. Seorang presiden seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan proses legislasi berjalan secara demokratis, tetapi Prabowo malah terlihat terisolasi dari realitas. Kegagalan ini memunculkan pertanyaan lagi, apakah ketidaktahuan Prabowo ini murni karena kelalaian, atau ada pihak yang sengaja membatasinya dari informasi penting? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin terletak pada dinamika di balik layar, yang melibatkan orang-orang terdekatnya. Pertemuan di Hambalang bukan sekadar agenda politik biasa. Ini adalah sinyal awal bahwa arah kepemimpinan Prabowo Subianto benar-benar sedang dibentuk, dengan visi hilirisasi ekonomi, efisiensi anggaran, dan konsolidasi kekuatan politik yang masif. Bagaimana dampaknya bagi rakyat? Apakah janji-janji hilirisasi dan perbaikan sektor pendidikan akan terrealisasi nyata di lapangan? Yang jelas, langkah-langkah awal ini akan menjadi tolok ukur bagi publik untuk menilai apakah masa depan Indonesia benar-benar sedang diarahkan menuju perubahan. Terima kasih sudah menyaksikan VisTube sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kamu ingin terus update dengan analisa dan informasi politik terbaru. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah pertemuan ini jadi bukti kuat bahwa Prabowo siap menjalankan pemerintahan dengan gaya yang berbeda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dan tetap kritis.